Sebelum pandemi corona, sahabat silam flu Spanyol pun telah mengguncang dunia. Tidak ada negara yang luput dari serangannya. Pandemi influenza itu pun berhasil membunuh jutaan orang dari sekitar 2-20% penderita yang terinfeksi. Dahsyatnya serangan wabah flu Spanyol ini membuatnya dijuluki sebagai the mother of all pandemics. Virus yang masuk dalam waktu tertentu, yang berarti virus bukan sembuh dengan sendirinya, melainkan sistem kekebalan tubuh yang melawannya. Lalu dengan semakin banyaknya orang yang mendapatkan herd immunity, maka tentu semakin banyak orang yang terlindungi dari flu Spanyol kala itu. Kekebalan ini pun diteruskan dari generasi ke generasi, sehingga pandemik ini sering dikatakan dengan pandemi yang terlupakan. Untuk itu, tanpa adanya vaksin yang melindungi diri dari infeksi virus, cara yang bisa dilakukan saat itu adalah dengan menerapkan intervensi non-farmasi, yakni upaya pencegahan penyebaran virus lewat mengurangi kontak dalam populasi atau pembatasan interaksi bahkan karantina mandiri. Jika belajar dari pandemi flu Spanyol, maka hal paling mungkin yang bisa dilakukan selama vaksinnya belum ditemukan adalah melindungi diri dengan sistem kekebalan tubuh yang baik dan tentu saja berupaya memerangi untuk memutus rantai penyebaran virus. Belum selesai dunia melawan virus corona, perdebatan mengenai dari mana virus ini berasal ikut menyeruak ke masyarakat. Sejumlah teori pun dicetuskan guna menjawab asumsi-asumsi terkait hal itu. Hasilnya tentu saja simpang siur, lantas mana yang benar? Seperti yang diketahui bersama, pertama kali corona ditemukan di Wuhan, China, di mana pada awal bulan Desember 2019 sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke rumah sakit pusat Wuhan dan mendiang Dr. Li Wenliang sempat menyampaikan kabar buruk itu di media sosial sebelum dirinya menjadi korban. Dan penyebaran virus yang belum ditemukan penawarnya itu hingga kini masih terus memakan korban yang tak terkendali. Ratusan negara di dunia pun melaporkan adanya kasus terpapar virus corona. Namun dalam kondisi demikian, sebagian percaya bahwasanya virus corona yang pertama kali terdeteksi di Wuhan, China justru berasal dari Amerika. Benarkah demikian? Rumor ini bisa beredar bermula cuitan perwakilan Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, yang menyatakan bahwa tentara AS yang sedang mengikuti kegiatan militer di China bisa jadi membawa virus corona masuk ke Wuhan. Pernyataan itu yang kemudian melahirkan banyak persepsi baru tentang Amerika yang dengan sengaja ingin menyebarkan corona ke China. Perang asumsi terus bergulir di mana Trump juga pada awalnya menyerang China dengan mengatakan bahwa China menyembunyikan angka kematian akibat kasus corona yang sebenarnya sebagai usaha menutup-nutupi dampak corona dalam kejatuhan China. Ditambah lagi ketika Trump entah sengaja atau tidak namun terkesan rasis dengan menyebutkan bahwa virus corona sebagai Chinese virus. Perseteruan opini yang terus digaungkan baik dari pihak Amerika maupun China membuat sejumlah kalangan membuat hipotesa tentang pandemi ini sebagai perang kekuatan yang ingin saling menjatuhkan antara Amerika dan China. Dan tentunya itu sangat erat kaitannya kontestasi perdagangan skala global di antara kedua negara tersebut. Terlepas dari sekian banyak teori yang bermunculan, sesungguhnya upaya mengatasi situasi pandemi yang saat ini melanda dunia adalah hal paling krusial. Ruang-ruang perdebatan yang terus mewarnai bukan lagi prioritas. Konspirasi mengenai dari mana asal virus corona masih terus menjadi perdebatan. Di sisi lain, dunia juga masih terus merumuskan sejumlah penelitian intensif terkait virus ini. Dan kita tunggu saja bagaimana perkembangan dari virus corona selanjutnya. Perang Badar merupakan perang besar pertama yang terjadi saat bulan Ramadan. Saat kejadian tersebut, berbagai keajaiban terjadi, seperti Uqasyah bin Muhsin bin Harsan al-Asadi yang merupakan sekutu Bani Abdusyam bin Abdumanaf bertempur di Perang Badar hingga pedang yang digenggam oleh beliau patah. Saat pedang yang digenggamnya patah, Rasulullah SAW menghampirinya dan menggantinya dengan sepotong ranting kayu yang kemudian ranting tersebut berubah menjadi sebuah pedang yang panjang, kuat, dan berkilau. Dikutip dari buku The Great Story of Muhammad, pedang yang berasal dari sebuah ranting kayu dinamakan pedang Al-Aun. Peristiwa mukjizat lainnya adalah ketika para malaikat ikut terjun di medan pertempuran. Bala bantuan dikerahkan oleh Sang Maha Kuasa dengan menurunkannya tentara malaikat dari langit dengan mengenakan tanda di kepalanya. Yang membuat semakin merinding, panglima malaikat kala itu ialah Jibril dan panglima dari kaum mukmin ialah Nabi Muhammad SAW.
Perang yang penuh keajaiban ini berakhir dengan kemenangan untuk para umat muslim. Jasad-jasad musuh yang tewas mereka masukkan ke dalam sumur mati dan tidak berair. Dari perang tersebut memakan 14 korban kaum mukmin dan lebih dari 70 orang kaum Quraisy meninggal. Menurut riwayat, Abu Thalhah mengatakan setiap kali Rasulullah menang perang atas suatu kaum, ia akan tinggal selama 3 malam di tempat tersebut.